Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Hanifah dari kelas PAID dengan NIM 2120202109 angkatan 2021. Video ini adalah tugas dari mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar yang diampuh oleh Bapak Dr. Muhammad Isnaini SAG MPD. Di video ini saya akan membahas materi yang pertama yaitu pengertian dari sumber belajar, yang kedua yaitu fungsi dari sumber belajar, yang ketiga yaitu manfaat dari sumber belajar. Sebelum saya membahas materi-materi yang akan saya sampaikan, ada baiknya kita mengulas sedikit tentang pengertian, manfaat, dan fungsi dari media pembelajaran. Baiklah, kita mulai dari yang pertama dahulu, yaitu pengertian dari media pembelajaran. Nah, media ini dimaknai sebagai alat komunikasi yang digunakan dalam proses kegiatan pembelajaran untuk membawa informasi yang berupa materi ajar dari pengajar kepada peserta didik, agar peserta didik ini lebih tertarik dalam proses kegiatan pembelajaran. Baiklah, kita beralih kepada fungsi dari media pembelajaran. Seperti yang sudah saya bahas di PowerPoint sebelumnya atau di presentasi sebelumnya, di sini saya membahas 6 fungsi media pembelajaran, yaitu yang pertama, menarik perhatian siswa, yang kedua, memperjelas penyampaian pesan dalam pembelajaran, yang ketiga, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan biaya, yang keempat, yaitu menghindari kesalahan tafsir dari pendidik pada saat menyampaikan materi, yang kelima, yaitu mengakomodasi perbedaan tipe gaya belajar siswa, yang keenam, yaitu untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Baiklah, kita beralih kepada pembahasan yang ketiga, yaitu manfaat dari media pembelajaran. Jadi, media pembelajaran di sini saya hanya membahas 3 manfaat saja. Yang pertama yaitu menjelaskan materi pembelajaran atau objek yang abstrak atau tidak nyata menjadi konkret atau nyata. Yang kedua yaitu memberikan pengalaman nyata dan langsung karena siswa dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan tempat belajarnya. Yang ketiga yaitu menarik perhatian siswa sehingga membangkitkan motivasi, minat, belajar, aktivitas, dan juga kreativitas belajar para siswa. Baiklah teman-teman, setelah kita membahas tentang pengertian, fungsi, dan manfaat dari media pembelajaran, di sini saya akan membahas materi yang pertama, yaitu pengertian dari sumber belajar. Nah, sumber belajar itu sendiri dapat diartikan sebagai sumber, baik itu berupa data, orang, maupun benda yang dipergunakan untuk menjadi fasilitas atau memberi kemudahan belajar bagi siswa itu sendiri. Adapun materi yang kita bahas selanjutnya yaitu fungsi dari sumber belajar. Nah, di sini saya hanya membahas 4 fungsi sumber belajar saja. Yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas pembelajaran. Yang kedua, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual. Yang ketiga yaitu lebih memantapkan jalannya pembelajaran dengan cara yaitu meningkatkan kemampuan sumber belajar dan penyajian informasi dan bahan secara lebih konkret atau nyata. Yang keempat yaitu memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. Baiklah, kita bahas materi yang terakhir yaitu manfaat dari sumber belajar. Di sini saya membahas 5 manfaat dari sumber belajar. Yang pertama yaitu memberikan pengalaman belajar tentunya, baik itu secara tidak langsung maupun langsung kepada siswa. Yang kedua yaitu merangsang untuk berpikir, bersikap, berkembang lebih lanjut. Yang ketiga yaitu mengatasi segala keterbatasan waktu, ruang, dan keadaan. Yang keempat yaitu membantu memecahkan masalah dalam pendidikan. Yang kelima yaitu memberi motivasi yang positif. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video presentasi saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan di sana-sini dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.